Bahagia setelah kita sama-sama menyimak dari kemarin keputusan Mahkamah Konstitusi sampai dengan hasil diskusi hari ini, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengamati begitu hakim mengetok palu. Pertama kali saya pikir hanya ribuan, ternyata jutaan tanggapan isinya cacat. Ya. Dan ini perlu benar-benar disikapi karena kecaman atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa demikian? Karena membuka jalan lebar bagi Gibran maju ke Pilpres tahun 2024. Dan ini hasil diskusi tadi menunjukkan adanya pelanggaran hukum, pelanggaran moral, dan pelanggaran etika. Mengapa demikian? Karena pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah keputusan yang cacat hukum, yang serius. Hukum dilanggar demi kepentingan presiden dan keluarganya. Bahkan Prof. Yusril mengatakan telah terjadi penyelundupan hukum luar biasa. Mengapa demikian? Karena ada 3 hakim yang menyetujui, 2 hakim yang concurring opinion, dan 4 hakim dissenting opinion. Di mana yang 3 hakim itu menyetujui bahwa bisa mendaftarkan kalau pernah menjabat dipilih, yaitu bupati, wali kota, dan gubernur. Tapi yang 2 hanya gubernur, gitu. Sedangkan yang 4 menolak. Sehingga apa yang diputuskan adalah melanggar. Kalau kita baca benar-benar. Jadi kalau dibilang kasus Karim, walaupun argumennya berbeda dianggap setuju dengan keputusan, maka keputusan itu bisa 3 setuju sepenuhnya, 2 meragukan atau Karim, kemudian 4 dissenting opinion. Jadi keputusannya 5-4. Tetapi sebenarnya yang saya katakan tadi 3, 2, 4. 3, 2, 4. 2 itu tidak setuju karena gubernur. Ini yang untuk Gibran. Tidak setuju untuk Gibran. Kemudian yang kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi ini adalah keputusan yang mempertontonkan pelanggaran moral. Karena telah mengambil keputusan diskriminatif hanya untuk memenuhi keinginan 1 orang, bahkan 10 anggota DPD nggak dianggap, banyak lagi mantan panglima TNI. Ya. Ya saya juga, jadi nggak ada masalah kalau saya sih. Siapalah saya kan itu. Tetapi 1 orang hanya Pengagum. karena pengagum Gibran langsung ketua Mahkamah Konstitusi ikut dalam sidang. Dan ini sangat luar biasa karena mengaku mahasiswa ini seorang fan Gibran. Jadi ini mempertontonkan pelanggaran moral. Ketiga, keputusan Mahkamah Konstitusi ini dinilai sebagai pelanggaran etika yang sangat luar biasa dan pelanggaran kode etik terkait putusan batas usia minimum cawapres sebab Anwar inkonsisten dalam putusan perkara yang berkaitan dengan kepentingan keponakannya sendiri. Saudara sekalian, hal ini sangat-sangat luar biasa. Tetapi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berpikiran positif bahwa semua kejadian ini adalah bukan inisiatif Bapak Jokowi, tapi adalah kerja orang-orang sekelilingnya yang sudah merasa nikmat. Karena latar belakang MK ini adalah berawal dari pengajuan Gibran sebagai wali kota Solo. Karena PDIP punya aturan bahwa DPD sudah menyiapkan 2 nama dan tidak bisa dirubah. Tetapi hanya satu yang bisa berubah, yaitu ketua umum. Maka berdasarkan penjelasan tokoh PDIP mengatakan bahwa
Pak Jokowi menghadap Ibu Mega untuk minta Gibran. Pemikiran ini adalah bahwa tingkat kecil ini ada satu orang yang bisa menghapuskan semua undang-undang. Maka berdasarkan anatomi antropologi budaya kerajaan-kerajaan di Indonesia, dalam setiap mengambil keputusan, maka yang pertama kali menggunakan ujung lidah, yaitu diskusi. Mohon maaf saya agak sedikit jorok, tapi ini adalah pengetahuan vulgar. Yang kedua adalah ujung kelamin, yaitu pernikahan. Yang ketiga baru menggunakan ujung badik, ujung lencong, ujung keris. Maka strategi ini diambil untuk tingkat keputusan tertinggi dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dan ini terbukti. Maka tuh orang-orang sekelilingnya ini. Maka dalam kesempatan ini saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menjadi Panglima TNI diangkat oleh Pak Jokowi sebagai Panglima TNI. Saya perlu mengingatkan bahwa apabila Gibran maju, maka sangat luar biasa mengorbankan legalitas. Beliau sudah 2 periode memimpin bangsa ini, legalitasnya cukup baik, juga internasional juga, tiba-tiba akan jatuh karena amoral dengan yang saya sampaikan tadi. Kenapa demikian? Karena bisa terjadi bahwa pada periode yang akan datang kapan ada pelajaran sejarah untuk memberikan pelajaran tentang moral, etika, budi pekerti dan sebagainya. Yaitu diberikan contoh. Contohnya adalah keluarga Jokowi yang menjadi presiden membuat segala macam langkah-langkah sehingga bisa meluruskan mulai dari wali kota sampai dengan calon wakil presiden. Karena apapun yang terjadi saudara-saudara, maka saya tidak kemana-mana, tidak ke Pak Ganjar, tidak ke Pak Prabowo, tidak ke Pak Amin, karena saya masih mengamati. Kalau nanti terjadi apa-apa, Realcon dibeli semuanya, mengatakan pasangan satu yang menang, kemudian ada demo, cukup sampaikan silahkan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah Konstitusi pasti akan bersama dengan lagi. Yang perlu diingatkan adalah para hakim-hakim dengan mudahnya mengatakan saya mengambilkan keputusan demikian dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa. Dipermainkan, Tuhan yang dipermainkan. Maka menurut saya yang terbaik adalah para hakim-hakim ini mengundurkan diri untuk kehormatan dan untuk meninggalkan jejak sejarah kepada keluarganya. Bayangkan kalau suatu saat mulai dari tingkat TK, SD, STTA dan seterusnya ada pelajaran sejarah untuk pelajaran. Jangan sampai terjadi perbuatan yang amoral. Tentang hakim-hakim diceritakan seperti ini, tentang mantan presiden dan keluarga yang seperti ini, dan itu sangat menyedihkan. Dan itu yang dilakukan oleh raja-raja itu. Kalau ada pengkhianat, maka dia dikubur di tangga ke makam raja, supaya setiap orang yang akan ke makam raja menginjak-injak. Saudara sekalian, sebelum saya akhiri, saya sedikit ingin menjelaskan tentang peperangan di Perang Dunia Kedua. Mohon maaf, yang saya jelaskan ini di Amerika, yaitu Letnan Komandan Edward Henry Howard yang lahir 13 Maret 1914. Seorang penerbang angkatan laut ketika akan melakukan patroli dengan timnya, tiba-tiba kru daratnya menyampaikan bahwa dia harus kembali karena bahan bakarnya tidak sempat diisi. Dan ketika kembali, dia melihat ada 9 pesawat tempur Jepang akan mengebom kapal induknya. Maka dengan gagah berani dia serang, akhirnya 5 dari 9 itu jatuh, dan yang lainnya dia serempet pakai pesawatnya. Akhirnya yang 4 kabur. Dan ini bisa dilihat karena pesawat tempur itu di sayapnya dikasih kamera atau video.
Maka Edward ini pertama kali yang menerima penghargaan tertinggi, Medal of Honor dari Angkatan Laut pada Perang Dunia Kedua. Yang pertama kali menerima adalah Edward ini. Dan kemudian karena keberhasilannya, kapal induk Amerika pun dikasih nama Edward O'Hare. Kemudian bandara terbesar nomor 2 di Amerika di Chicago juga diberi nama. Mengapa demikian? Karena pada tahun 42 di Amerika terkenal dengan mafia Al Capone. Ada seorang yang disebut Edward Joseph O'Hare atau SED. Dia adalah pengacara dari Al Capone yang kekayaannya hampir sama sahabatnya. Ketika dia merenung apa yang harus saya berikan kepada anak saya, kalau masalah mobil, rumah, segala macam ada. Akhirnya dia berpikir, saya akan memberikan kepada anak saya bahwa ayahnya adalah seorang hero. Maka dia bekerja sama dengan FBI sehingga Al Capone ini pelan-pelan ditangkapin semuanya. Dan ketiga waktunya dia panggil anaknya, anak, kamu harus pergi dari sini dan bapak sebentar lagi akan dibunuh. Kenapa? Karena bapak membongkar ini semuanya, mafia Al Capone ini. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membongkar. Tetapi ingat, saya mewariskan kamu, saya akan dicap sebagai pahlawan di sini. Anda tahu, Letnan tadi O'Hare itu adalah anak dari SED. Itulah makna bahwa seorang ayah meninggalkan jejak kepada anak-anaknya, apalagi seorang presiden, dan jadi meninggalkan jejak-jejak yang positif dan beretika kepada seluruh anak bangsa. Semoga apa yang kita sampaikan ini merupakan pembelajaran bagi kita semuanya, agar siapapun kita meninggalkan jejak kepada junior-junior kita. Karena apapun yang saya lakukan dengan Pak Bahtiar, dengan Prof. Hafiz, Prof. Hafiz, semuanya adalah untuk menyiapkan kondisi bangsa ini yang bisa kita wariskan kepada generasi muda. Bukan untuk mengkhianati generasi muda, diambil sekarang, dikorupsi sekarang, kemudian sebenarnya dihabiskan sekarang, tinggal meninggalkan generasi muda kita nantinya bisa hanya sebagai buruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tanya jawab dulu sebentar ya, boleh ya. Ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada Pak Gatot, silakan kalau ada. Ya, silakan Mas. Ya, dan disebutkan ya. Silakan Mas. Bantu mic. Tolong. Alah, Pak. Oke, baik, sebelumnya izin Pak Gatot untuk bertanya. Saya Muhammad Sampai Nafis dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Oh ya. Ya, mahasiswa. Nah, di sini saya ingin bertanya, kami dari Aliansi Mahasiswa Jakarta kemarin melakukan demo di depan MK. Nah, namun kami kecewa dengan putusan MK yang sedemikian rupa. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kami lakukan selaku mahasiswa untuk, apakah kami harus diam dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan melihat kenyataan yang ada, realitas yang ada, atau kami harus bagaimana Pak sebaiknya? Dan mahasiswa adalah agent of change, apa yang dapat kami rubah di posisi tersebut? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan mahasiswa ini ya. Wartawan. Yang lain dari wartawan ada? Oh ya, silakan. Ini. Mas, di sini Mas. Tolong dibantuin, tolong dibantuin. Dua RMO ini. Terima kasih. Perkenalkan saya Febrian, Pak Gatot. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi soal Dari mana, Di? Febrian dari Republika, maaf. Orok Liga. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Gatot tadi agar mendorong Bilang hakim hakim. konstitusi untuk mundur dan terlibat dalam pemutusan perkara ini. Pertanyaan saya, apakah semuanya atau hanya ketua MK saja yang Bapak dorong untuk mundur? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mundur ini kan bukan perkara mudah ya.
banyak yang tidak mau mundur walaupun sudah membuat perbuatan tercela ya. Nah, apakah Bapak akan mengambil langkah lain juga seperti melaporkan dugaan pelanggaran etik ketua MK ke Mahkamah Kehormatan MK? Lalu yang terakhir dari sisi politiknya, ini kan dianggap akan membukakan jalan untuk Gibran. Nah, Bapak berharapnya bagaimana kepada Pak Jokowi yang juga kuat kepentingan dalam ini, apakah untuk misalkan tidak memanfaatkan putusan ini untuk mengusung Gibran sebagai cawapres? Itu aja, terima kasih. Oke. Satu lagi ya kalau ada? 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 Kalau nggak ada, oke, cukup. Terima kasih ya. Baik, nah, terima kasih, pertanyaan bagus bagi mahasiswa. Bahwa sejarah bangsa ini adalah diperjuangkan, inisiatif, kemudian disiapkan, dimerdekakan adalah oleh generasi muda. Perjalanan bangsa pun dalam perang di Surabaya itu adalah anak-anak muda semuanya. Ketika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara, mahasiswa yang bangkit, mahasiswa yang berubah tahun 98. Pertanyaannya, sekarang kemana mahasiswa? Jangan tanya kepada saya. Sekarang tanya kemana mahasiswa? Apakah nikmat dengan kursi sekarang seperti di dalam bubuk? Padahal Anda nanti akan menikmat tongkat estafet. Tergantung hari ini. Apabila hari ini bangsa ini selamat, maka generasi muda akan muda. Anda sekolah, Anda belajar, Anda bisa berkarya di sini. Kenapa saya bilang di sini? Banyak rekan-rekan saya, di kami juga ada, yang anak-anaknya ketika sekolah di luar negeri, dia tidak mau pulang. Pertanyaannya simpel, apakah Bapak bisa menjamin saya kembali dan profesor saya dihargai dan saya bisa berkarya di sini dengan objektif? Bapak-bapaknya diam, tidak bisa seperti itu. Jadi kami hanya berbuat seperti ini, tapi adik-adiklah yang harus bangkit. Ingat, 54% lebih kita bonus demografi. Kalau Anda diam, makanya saya katakan bangkit atau punah. Anda tetap di negeri ini, tetapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat ya sekarang tanah-tanah siapa yang punya, tambang-tambang siapa yang punya, untuk siapa? Harus bangkit, harus bangkit. Dan itu hak generasi muda. Sampaikan dengan benar bersama-sama semuanya. Karena saat ini adalah perempuan. Saat ini perempuan. Ketika terjadi krisis di mana-mana, China krisis, Amerika krisis, Eropa krisis, yang bisa eksis di negeri ini. Dan kalau kita bisa banyak negeri dengan baik, mereka akan berlomba-lomba investasi di sini. Investasi bukan perampokan tapi. Itu untuk mahasiswa ya. Jadi jawab aja pertanyaan saya dengan teman-teman yang lainnya lagi. Yang kedua, hakim. Siapapun hakim itu sebaiknya dia mundurkan diri. Semuanya. Karena apa? Saat inilah momen yang paling penting untuk perbaiki namanya. Orang lainnya tahunya itu mantan hakim MK, oh itu pengkhianat bangsa, penyelundup hukum, mengutarbalikan hukum dan sebagainya. Para hakim kan umurnya di atas 50 tahun, ya kan? Untuk apa? Lebih baik mengukir sejarah. Karena saya tidak setuju, saya mundurkan diri karena tidak sesuai dengan hati nurani saya. Mungkin yang dua itu juga bahwa tekanan bisa terjadi. Kemudian untuk para hakim, biarlah masyarakat yang menghukum secara moral, karena itu lebih sakit daripada dihukum. Dan saya yakin juga nantinya sejarah akan terbuka. Kemudian pertanyaan lagi apa? Politik lagi? Yang terakhir, dari sisi politiknya, apakah mendorong Pak Jokowi itu tidak menggunakan putusan ini untuk mendaftarkan juga sebagai cawapres
Saya kan tadi katakan bahwa saya punya keyakinan yang buat semuanya ini adalah orang-orang sekitarnya yang akan menyerumuskan Jokowi sendiri. Kalau Pak Jokowi mendaftarkan, selesai sudah legalitasnya. Baik di Indonesia maupun di luar, bahwa apa bedanya dengan hakim? Sudah jelas keputusan hakim itu tidak mempunyai kekuatan hukum, ya. Masih mengambil putusan. Saya pikir, saya tahu persis sebagai seorang presiden yang 2 periode, tinggal mengakhiri aja, tidak akan mengambil risiko itu. Walaupun semua orang menginginkan beliau mengambil keputusan seperti itu supaya lebih enak lagi dibully. Common enemy. Jadi kapan ini? Akhirnya orang tidak percaya dengan proses demokrasi sekarang ini. Banyak yang dukung, banyak juga dukung. Dukung semuanya. Itu gimana? Hidup Gibran. Iya, mungkin jawaban saya tidak bisa memuaskan kalau saya sih bukan untuk memuaskan. Tapi kan cukup ya. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya kali ini. Gibran lagi, nggak Gibran lagi. Kalau saya ikut dukung Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Ibu Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.